senyawa Al dalam larutan asam sulfat. Salah satu sumbernya adalah limbah kaleng minuman. Reaksi antara senyawa Al yang ada dalam kaleng tersebut dengan asam sulfat akan menghasilkan aluminium sulfat. Tawas padat diperoleh dari proses sintesis padatan alum. Nah, tujuan praktikum ini apa? Tujuannya adalah untuk menentukan percent yield padatan alum atau tawas yang terbentuk dari proses sintesis padatan alum dari kaleng minuman menggunakan larutan KOH dan H2SO4. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama, teman-teman timbang 1 gram kaleng bekas setelah dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam beker 250 ml. Ditambah KOH 1,4 molar sebanyak 50 ml, dipanaskan, diaduk hingga kaleng tersebut larut semua. Setelah itu disaring, filtratnya diambil dan ditambah H2SO4 9 molar sebanyak 20 ml. Diaduk secara perlahan hingga terbentuk pasta putih. Dipanaskan sambil diaduk hingga larutan jernih kembali. Beker wadah larutan tersebut dimasukkan ke dalam penangas es, tunggu beberapa saat hingga terbentuk kristal alum. Setelah terbentuk kristal alum, kristal disaring dan dicuci menggunakan alkohol 50% dalam keadaan dingin. Nah, kristal yang terbentuk dikeringkan di oven kira-kira 15 menit pada suhu 50 sampai 70 derajat Celcius. Setelah dari oven, dinginkan di desikator hingga suhunya suhu ruang dan ditimbang berat alum yang didapat dari hasil sintesis tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Jika suara saya nggak kedengeran atau video yang kesendat-sendat, langsung dikasih tahu ya. Baik, Kak. Nah, itu kaleng bekas tersebut sebelum dilarutkan itu diamplas dulu. Nah, ini proses penimbangan kaleng bekas. Nah, ini saya skip. Saya mau nanya, kira-kira kenapa sih kaleng bekas tersebut harus diamplas dulu sebelum ditimbang? Kalau ada yang mau jawab, sebutin namanya siapa. Ada yang mau jawab? Maaf, Kak, bisa diulang pertanyaannya? Nah, ini kan kaleng bekas itu sebelum kita timbang, itu diamplas dulu. Nah, kenapa sih harus diamplas dulu sebelum digunakan kaleng bekas tersebut? Itu, Kak, tujuannya untuk menghilangkan zat warna. Kan biasanya kalau pada kaleng minuman ada merek tertentu ya. Nah, untuk menghilangkan zat warna, kita biasanya pakai amplas. Jadi kita murni mendapatkan padatan aluminium. Namanya siapa? Mutmainah, Kak. Sebenarnya tujuannya ia untuk menghilangkan zat warna yang menempel pada kaleng bekas tersebut. Tapi hasilnya bukan murni aluminium ya, karena biasanya pada kaleng minuman tersebut Al itu hanya berkisar sekitar 20 atau 19%-an lah. Bukan murni dapat Al ya, hanya untuk membersihkan zat warna yang menempel di kaleng tersebut. Oke, saya lanjut videonya. Nah, di sini adalah penambahan KOH.
Itu dipanaskan hingga kaleng-kaleng tersebut larut semua. Nah, setelah larut semua, ini disaring lagi. Nanti yang kita ambil adalah filtratnya yang berwarna jernih. Ini Zoom cuma 40 menit ya. Jika mati, ntar teman join lagi aja ya. Baik, Kak. Nah, setelah disaring semuanya, corong untuk menyaring larutan tersebut perlu dibilas supaya zat-zatnya menempel di corong turun ke bawah. Nah, kalau proses ini adalah proses penambahan H2SO4. Nah, ini terbentuk pasta putih. Nah, terlihat kan itu terbentuk pasta putih. Menurut teman-teman, pasta putih itu senyawanya apa? Senyawa apa yang berbentuk pasta putih? Izin menjawab, Kak. Ini siapa? Raisya, Kak. Apa? Jadi pasta putih itu merupakan aluminium hidroksida dengan rumus molekul AlO3 kali. Iya, padatan aluminium hidroksida yang berbentuk pasta putih. Nah, jika H2SO4 tersebut ditambahkan berlebih dan dipanaskan, aluminium hidroksida tersebut akan larut dan warnanya nanti akan berubah kembali menjadi jernih.
Nah, setelah larutan jernih dan didinginkan sampai suhunya hangat, baru kita masukkan ke dalam penangas es. Nah, di penangas es ini ditunggu sampai kristalnya terbentuk. Setelah kristalnya terbentuk, disaring dengan penyaring bahar. Nah, ini kristal tersebut dicuci dengan alkohol dingin. Alkohol 50% dalam keadaan dingin. Kira-kira kenapa sih harus pakai alkohol dingin? Kenapa nggak boleh di suhu ruang? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kenapa untuk pencuciannya menggunakan alkohol dingin? Izin menjawab, Kak. Namanya siapa? Raisya, Kak. Selain Reisha, coba. Coba Putri Anggira, kira-kira menurut kamu kenapa harus menggunakan alkohol dingin? Kenapa tidak boleh yang suhu ruang? Putri Anggira ada? Ada, Kak. Apa? Kenapa kira-kira? Kenapa harus menggunakan alkohol 50% yang dingin? Agar bisa membentuk padatan alumnya, Kak. Enggak, masih belum tepat. Kristina ada? Menurut Kristina kenapa harus pakai alkohol dingin 50%? Kalau menurut saya supaya nggak merusak struktur kristalnya, Kak. Masih kurang tepat. Yang lain ada yang mau menambahkan? Elvira ada, Elvira? Ada, Kak. Kenapa? Untuk terbentuk kristalnya, Kak. Masih belum tepat. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, silahkan Reisha, apa jawaban kamu? Baik, Kak. Jadi dengan menggunakan alkohol ini, nanti kita bisa mempermudah rekristalisasinya, Kak. Di mana kan kalau alkohol itu dalam keadaan dingin, dia itu lebih mudah menguap dibandingkan air gitu, Kak. Jadi dia juga mengurangi kelarutan kristalnya sehingga lebih mudah terbentuk kristal. Nah ya, untuk mengurangi kelarutan ya. Karena itu alkohol 50% itu ada air kan. Nah, sedangkan tawas itu sendiri larut di dalam air pada suhu ruang. Makanya harus pada suhu yang dingin. Itu jawabannya untuk mengurangi kelarutannya. Kalau dipakai pada suhu ruang, bisa jadi tawas yang sudah terbentuk larut kembali. Nah, setelah ini baru di-oven kan untuk mengeringkan si tawas tersebut. Setelah di-oven, kita pindahkan ke desikator. Nah, terkait cara kerja sampai di sini ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya.
Nah, sebenarnya pada proses pembentukan kristal alumni ada 3 tahap secara garis besarnya. Yang pertama, tahap pertama itu penambahan KOH 1,4 molar. Itu untuk melarutkan si kaleng tersebut. Di sini akan terbentuk ion aluminat. Yang kedua, penambahan H2SO4 9M. Nah, penambahan H2SO4 ini untuk membentuk aluminium hidroksida.